warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang tiada henti-hentinya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala kenikmatan yang kita nikmati, segala fasilitas duniawi yang kita rasakan. Namun bagi orang mukmin merupakan hal yang istimewa adalah kenikmatan dalam hal ibadah, kenikmatan dalam keteguhan hati. Karena ibadah mampunya seseorang melakukan hal tersebut menunjukkan bahwa Allah memberikan taufiknya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya, dan itu pertanda bahwa dalam diri seorang memiliki keimanan, memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah kita, contoh dan teladan kita yang wajib untuk kita ikutin. Contoh dalam hal seluruh aktivitas manusia yang tidak terbatasi hanya satu sisi saja, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa, manusia yang butuh dengan orang lain, manusia yang lupa, manusia yang kadang melakukan kesalahan. Oleh karena itu, kita ini juga hendaknya memahami keteladanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan beliau bukan hanya teladan diteladani saat kita hendak melakukan ibadah, tetapi dalam hal muamalah, dalam hal akhlak, tauhid dan ibadah. Maka di sanalah kita berkewajiban untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-54 dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatabbaba wa lam yu'lab minhu tibbun fahuwa dhamin." Man tatabbaba wa lam yu'lam minhu tibbun fahuwa dhamin. Siapa yang menampilkan dirinya, menampak-nampakkan dirinya sebagai seorang dokter, sehingga orang lain pun menganggapnya sebagai dokter, lalu kemudian orang-orang pun datang kepadanya berobat, yang kemudian si pasien yang memiliki luka, orang tersebut memiliki kesimpulan, namun kesimpulannya itu keliru, salah, dan membuat orang lain cacat mungkin, maka kata Rasulullah SAW, fahuwa dhamin, maka dia yang menanggung, dia yang menanggung. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini tentang kedokteran yang berkaitan dengan fisik orang lain, yang berkaitan dengan fisik
orang lain. Karena ketika orang sakit yang kemudian seorang dokter memvonisnya harus dipotong atau diamputasi kakinya, maka orang tersebut akan mengalami cacat seumur hidup. Cacat seumur hidup. Maka tinggal dilihat orang yang memberikan kesimpulan tersebut. Kalau dia adalah orang yang atau dokter yang dikenal oleh para dokter, dikenal oleh masyarakat secara umum bahwa dia adalah orang yang pandai, orang yang pintar, dikenal bahwa memang dia adalah pernah belajar tentang kedokteran dan dia mahir dalam mengobatin orang, kemudian dia keliru, ternyata hasil ijtihadnya itu salah, maka dia tidak menanggung. Tidak menanggung. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun." Siapa yang bersungguh-sungguh sudah menuntut ilmu, mempelajari suatu bidang ilmu dengan sekuat tenaganya, seluruh tenaga dia kerahkan dalam rangka memperoleh ilmu tersebut, kemudian dia keliru, salah, maka falahu ajrun, maka dia memperoleh satu pahala. Kalau dia benar, maka dia memperoleh falahu ajran, maka dia memperoleh dua pahala. Dua pahala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pemahaman terbalik dari hadis tersebut. Bahwa kalau ada orang yang menganggap dirinya sebagai dokter bisa mengobati orang lain padahal belum pernah belajar, dan ini banyak ngaku-ngaku pintar bekam. Padahal dia hanya melihat orang yang berbekam, oh ternyata di sini dibekam, sini titiknya, di sini ini alatnya dibeli, gampang dijual di pasar online, maka dia pun ikut-ikutan. Saat dia mengobati orang lain, ternyata ada saraf yang kena, yang mengakibatkan keparahan, kesulitan, bahkan penyakit yang lebih sulit daripada sebelumnya. Maka dia yang menanggung, dan berdosa tentunya, berdosa. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Orang yang tidak pandai suatu perkara, kemudian dia menganggap dirinya mengatakan, memproklamirkan kepada orang lain, saya mampu, saya bisa, maka itu hakikatnya dia menipu orang lain. Orang yang menipu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan kami. Demikian juga seorang mungkin tukang batu, mengaku pintar bikin rumah yang kokoh, namun kemudian tatkala bangunannya sudah meninggi, ternyata roboh bangunannya, maka pak tukangnya yang menanggung semuanya. Sang tukang bangunannya yang menanggung. Kenapa? Karena dia yang memproklamirkan. Entah proklamirnya di sini mengumumkan bahwa dia pintar dengan kata-kata, atau dia penampilan atau kata-kata. Kan ada begitu. Sama dengan ustadz. Penampilannya saja ustadz, tapi ternyata jadinya dukun. Ternyata jadinya dia adalah, hakikatnya adalah dukun. Ini menipu orang. Ini adalah menipu orang. Dan ini adalah hasil atau konsekuensi dari orang yang menganggap dirinya orang yang hebat padahal belum pernah belajar suatu bidang ilmu, kemudian dia proklamirkan dirinya kepada masyarakat banyak. Demikian tukang kayu, kemudian haddad, kemudian nasaj,
tukang jahit. Ya, dia pintar menjahit, ada mesin jahitnya di rumahnya. Ya, banyak kain yang bergantungan kiri kanan. Ya, namun ternyata dia baru belajar. Saat datang orang mengatakan pintar menjahit, bilang iya pintar. Ya, jahitkan saya jubah panjangnya sekian, lebarnya sekian dan seterusnya. Gayanya, modelnya begini. Ternyata dia tidak pintar. Ternyata hasilnya tidak. Kalau dia yang beli kain, berarti kainnya kemudian orang yang datang suruh jahitkan, maka si orang ini yang datang untuk minta dijahitkan pakaian, dia tidak menanggung dan tidak berhak, tidak ada kewajibannya mengganti kain tersebut, mengganti harga kain tersebut. Namun bila dia yang membeli kain, maka apa jadinya? Maka si tukang jahitnya yang menanggung kain tersebut. Dia yang yang mengganti. Kapan tidak berarti dia berdosa. Kapan tidak dia berdosa. Nah, wa huwa muhiman annahu yuhsinu sana'ah wa huwa kazib. Penampilannya, gayanya kayak tukang jahit. Semua fasilitas tentang menjahit ada dalam rumahnya. Bahkan pasang pamflet di depan rumahnya bahwa saya tukang jahit senior. Ternyata yang ukurannya 1 meter dia jadikan 2 meter. Atau dia jadikan berapa meter? Kurang dari 1 meter. Maka apa jadinya? Merusak. Merusak. Nah, demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Orang yang paling banyak kerusakannya adalah orang yang setengah-setengah. Orang yang setengah-setengah. Setengah-setengah memahami memahami bahasa Arab. Setengah-setengah memahami suatu ilmu. Kalau dia berbicara kemudian dia mengukur keilmuannya bahwa kemampuan saya demikian dan demikian saja, tidak lebih dan tidak kurang, maka itu bukan hal yang tercela. Tapi kapan dia berbicara lebih daripada kapasitas keilmuannya, inilah yang merusak. Karena kenapa? Ada modalnya. Apa modalnya? Modal pintar bercakap sama orang pakai bahasa Arab. Kayaknya dia memang pintar bahasa Arab. Kayaknya dia hebat memang bahasa Arab. Namun kemudian ternyata tidak. Namun kemudian ternyata tidak. Dia hanya menarik perhatian orang supaya dia dikatakan pintar dalam suatu bidang ilmu tertentu, pintar membangun, dia adalah arsitek. Ternyata sudah dia gambar-gambar bangunannya, dipraktekkan gambarnya, diperhatikan semuanya, ternyata roboh. Bangunannya sudah 2 lantai, ternyata roboh. Maka dia yang menanggung. Dia yang menanggung. Nah, kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-55, kata dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idra'ul hududa 'anil muslimin mastata'tum." Tinggalkanlah memberi hukum kepada orang-orang muslim semampu kalian. Fa in kana lahu makhrajun fakhallu sabilahu. Kalau memang di sana ada solusi, maka biarkan saja dia. Biarkan saja dia. Fa innal imama, karena seorang qadi, hakim, an yukhti'a fil afu, dia keliru dalam memberi maaf, itu lebih baik daripada dia keliru dalam menerapkan sebuah hukum dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Menerapkan sebuah hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idra'ul hudud. Enggak usah hukum orang, enggak usah bergampangan hukumin. Ini untuk seorang hakim, untuk seorang hakim. Jangan bergampangan setiap ada orang datang melapor ke hakim bahwa saya diambil barang saya begini-begini. Saya kemarin ditabrak mobilnya begini-begini. Datang ke mana? Datang ke hakim untuk mengadukan masalahnya. Maka kata
Rasulullah SAW idra'ul hudud. Tinggalkan itu. Tinggalkan, jangan bergampangan memberikan hukum kepada orang tersebut selama dia kaum muslim, pada bagian daripada orang-orang termasuk orang Islam. Jangan bergampangan. Namun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idra'ul hududa bisyubhah. Artinya hadis ini tidak setiap masalah kemudian kita melihat kayaknya ini kasihan dan seterusnya langsung ditinggalkan saya begitu tanpa diterapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak, karena kalau demikian yang kita pahami, maka tidak akan berjalan hukum Allah di muka bumi. Tetapi kata Rasulullah SAW dalam sabdanya yang lain, idra'ul hududa bisyubhat. Tinggalkanlah penegakan hukum itu apabila di sana ada syubhat. Apabila ada di sana kita tidak tahu secara pasti. Idra'ul hududa bisyubhat. Kalau di sana ternyata memiliki kemungkinan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala datang seorang sahabat namanya Ma'iz, minta dihukum dirinya. Bahwasanya saya ini sudah berzina, dia mengatakan kepada Rasulullah. Saya sudah berzina wahai Rasulullah, silakan saya ditegakkan hukum Allah terhadap diriku. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La'allaka qabbaltah, la'allaka ghammaztah, la'allaka lamastaha. Hendak, mungkin kamu hanya memegang saja perempuan itu. Mungkin kamu hanya tidur sama dia. Mungkin kamu hanya begini dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutarakan semua alasan-alasan yang dengannya Ma'iz ini supaya tidak dihukum. Supaya tidak dihukum. Kenapa? Karena di sana ada banyak kemungkinan. Namun tatkala Ma'iz ini tetap kekeh untuk mengakui apa yang dia perbuat, maka di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerapkan hukum Allah, yaitu dirajam. Yaitu dia dirajam, ditenggelamkan, ditanam tubuhnya sampai leher, baru dilemparin batu. Tidak boleh langsung batu besar begini kepalanya, tidak boleh. Batu-batu kecil mungkin begini, seperduanya ini, itu dilemparkan. Tidak boleh besar-besar. Karena kapan besar? Tidak jalan hukum Allah. Tidak disebut dengan rajam, tapi namanya membunuh. Namanya membunuh. Bunuh saja. Tidak boleh. Makanya batu-batu kecil yang kayak begini besarnya, lemparin sampai mati. Lama kan baru matinya. Bukan berarti disiksa, tapi itulah yang namanya rajam. Itu namanya rajam. Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun setelah dia mengutarakan mungkin kamu begini saja sama perempuan itu, mungkin kamu begini saja. Namun tatkala Ma'iz ini radhiyallahu taala anha mengatakan tidak, saya memang benar-benar berzina. Saya ini mau ditegakkan hukum Allah kepadaku. Maka Rasulullah SAW pun menegakkan hukum. Ma'iz ini seorang sahabat, namun kemudian punya hati, di dalam hatinya ada keimanan. Bagaimana dia? Tidaklah seseorang ingin ditegakkan hukum Allah terhadap dirinya kecuali ada keimanan. Siapa yang mau dirajam? Siapa yang mau dirajam itu? Berat itu rajam. Berat itu dirajam. Yang kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan tatkala ada seorang wanita juga kalau tidak salah, ada wanita yang datang kepadanya yang melahirkan tatkala pada saat dia hamil, datang mengatakan untuk ditegakkan, meminta untuk ditegakkan rajam terhadapnya. Maka Rasulullah SAW mengundurnya, mengatakan sampai jangan dulu, pulang dulu, jangan sampai kamu nanti berubah pikirannya. Silakan pulang. Berulang kali sampai kemudian Rasulullah SAW wanita ini mengatakan tidak, saya memang berzina. Maka Rasulullah SAW mengatakan tidak, tunggu anaknya lahir. Tunggu anaknya lahir. Maka pada saat anaknya lahir pun datang lagi berikutnya. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, tidakkah kamu berpikir yang lain? Lalu kemudian orang tersebut tetap saja kokoh dalam pendiriannya untuk ditegakkan hukum kepadanya, hukum rajam. Lalu kemudian
dikumpulkanlah para sahabat dan dia di mana, di tanah lapang. Lalu kemudian dilempar. Dilempar sampai mati. Hingga kemudian di kalangan sahabat ada yang mengatakan, sungguh ini perempuan adalah perempuan yang sangat buruk. Di kalangan sahabat ada yang mengatakan sungguh perempuan ini adalah perempuan yang buruk. Lalu kemudian kalimat tersebut terdengar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian Rasulullah SAW menimpali, tidak. Seandainya imannya wanita ini ditimbang dengan seluruh penduduk kota Madinah, maka sungguh keimanannya lebih kuat. Padahal dia adalah orang yang berzina. Padahal dia adalah orang yang berzina. Nah, maka ini adalah di antara model, di antara bentuk di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan hadis ini. Apa dia? Idra'ul hududa anil muslimin. Tinggalkan, jangan bergampangan. Setiap ada laporan dari masyarakat langsung diterima dan diberikan hukum. Tidak. Jangan sampai di sana ada kemungkinan benar, kemungkinan salah. Maka tidak boleh kita menerapkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita langsung menerapkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kemudian kita juga memahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi Ma'iz, yang datang ini siapa? Yang datang ini adalah orang yang baik-baik. Orang yang baik-baik. Penampilannya baik. Selama ini tidak pernah terdengar bahwa dia ada pernah mencuri, pernah melakukan kriminal, melakukan ini dan seterusnya. Itu bukan sesuatu yang biasa dia lakukan, tidak. Tidak pernah dikenal itu. Namun kemudian tiba-tiba melakukan apa? Melakukan dosa. Melakukan dosa. Maka pada saat inilah seorang mukmin bukan hanya dalam perkara qadha, dalam perkara peradilan, tidak. Tetapi juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat orang yang baik penampilannya, tampilannya adalah ustadz, jenggotan dan seterusnya, kita tidak boleh sama sekali awal kalinya kita tidak boleh langsung dia orang yang sesat. Padahal kita belum pernah berbicara. Tapi hukumi saja dulu bahwa dia adalah orang yang baik. Tapi kalau melihat orang yang compang-camping pakaiannya, kelihatan auratnya, bocor-bocor celananya, sengaja maksudnya, bukan bocor karena miskin, dia sengaja bocor-bocorin celananya, lututnya ke atas sampai dekat auratnya di sana. Kemudian pakaiannya, rambutnya acak-acakan, maka di sanalah kita membangun kekhawatiran. Di sanalah kita membangun kekhawatiran. Kapan dibalik, maka akan terjadi masalah dalam diri kita. Kapan terbalik penilaian kita, maka terjadi kekeliruan dalam memahami, dalam bermuamalah terhadap orang lain. Maka demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menunda untuk menegakkan hukum kepada Ma'iz karena Ma'iz ini orang yang baik-baik. Penampilannya bagus. Selama ini dikenal orang soleh, melakukan daripada ibadah-ibadah, sehingga tatkala terjadi masalah, dia terjerumus ke dalam suatu dosa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan uzur, mempertanyakan, disuruh kembali dan seterusnya. Jangan sampai kamu hanya begini sehingga kamu tidak. Tapi kalau yang datang ini memang adalah orang yang compang-camping pakaiannya, tidak pernah didengar datang ke masjid, tidak pernah kita lihat dia di masjid. Kemudian dia datang mengatakan ada orang yang mengatakan dia minum khamar, maka harus dicambuk cepat. Harus dicambuk cepat. Kenapa? Karena semua tanda-tandanya ada. Siapa temannya? Oh, temannya memang peminum balo. Siapa dia sama dia di dalam masjid berapa kali dia hadir dalam sholat 5 waktu? Hadir apa tidak? Atau tidak pernah sama sekali? Memang dia adalah mujrim, pendosa, begitu, pendosa. Maka ditegakkan di sana apa? Hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, walau taraddada al-amru bainal amrain. Kalau ternyata di sana ada keraguan, dua-duanya sama,
antara iya dengan tidak. Kita tidak bisa memastikan dan menjustifikasinya. Maka kata beliau, fal khata'u fi dar'il hudud fi dar'il 'uqubah min fa'ili sababiha ahwanu minal khata'i fi iqa'il 'uqubah. Ini. Apa dia menerapkan keliru dalam menerapkan hukum Allah. Artinya tidak menerapkan, seorang hakim tidak menerapkan hukum Allah karena dia keliru menganggap orang ini baik-baik, itu lebih baik daripada orang yang orang yang menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala terhadap itu namun kemudian dia salah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di sini, fa innal imama an yukhti'a fil 'afu khairun lahu min an yukhti'a fil 'uqubah. Kalau ada orang yang kita, ini juga berlaku dalam kehidupan kita dan ini menjadi kaidah dalam bermuamalah terhadap sesama, apa dia? Berikan maaf kepada orang lain. Mungkin dia ada orang kita dia anggap bahwa dia orang yang keliru, orang yang begini dan seterusnya. Namun dalam dugaan kita, prasangka kita, ternyata kayaknya dia orang baik. Ternyata dia di balik itu dia hanya tampilannya saja baik. Sehingga kita memaafkannya. Bermuamalah dengan baik. Perbuatan kita itu tepat atau tidak? Tidak tepat. Tapi itu lebih baik daripada kita salah dalam menceritakan keburukan orang tersebut, orang lain. Kita memberi maaf, saya maafkan kamu karena saya anggap kamu baik. Itu lebih baik. Ternyata dia orang buruk, itu bagus, lebih baik daripada sebaliknya. Saya maafkan kamu, saya celah kamu karena kamu buruk. Ternyata dia adalah orang baik-baik. Itu bahaya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, karena seorang imam, seorang hakim, apabila dia keliru dalam memberikan maaf, itu lebih baik daripada dia keliru dalam memberikan ukubah, dalam menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam memberikan hukum atau menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inna rahmatallahi sabaqat ghadabahu. Kenapa? Karena Allah juga demikian. Rahmat Allah itu lebih luas, lebih cepat daripada amarah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa syari'atuhu mabniyatun 'alal yusri was suhulah, dan syariat ini terbangun di atas kemudahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah dia diperhadapkan dua perkara kecuali dia memilih yang paling mudah, yang paling gampang. Yang paling gampang. Tentunya memilihnya kita pada dua perkara yang paling gampang di antara keduanya itu kalau kita di sana mungkin tidak mampu. Satu. Yang kedua, kita di sana kalau kita memilih yang lebih berat tapi pahalanya juga banyak. Tapi kalau kita mengambil yang berat ini, walaupun pahalanya berat, akan menyia-nyiakan, akan membuat terlantar daripada kewajiban kita yang lain. Maka tetap saja kita memilih yang lebih mudah bagi kita. Nah, wal aslu fi dima'il ma'sumina wa abdanihim wa amwalihim at-tahrim. Dikarenakan apa? Hukum asal daripada darah dan jiwa serta harta manusia adalah apa? Adalah haram. Hatta natahaqqaqa ma yubihu lana syai'an min hadza. Hingga kita betul-betul dapat memastikan bahwa ini orang pantas untuk dihilangkan atau dipotong tangannya umpamanya. Apa hukum memotong tangan orang lain? Haram. Apa hukum memotong tangan orang lain? Haram. Tapi kalau ternyata di sana betul-betul nyata bahwa dia adalah mencuri sesuai dengan prosedur syariat, prosedur syariat, kemudian dia sampai pada nisabnya, maka kita potong tangannya, maka menjadi halal berarti. Tapi dengan syarat apa tadi? Kita betul-betul memastikan, yakin bahwa ini orang mencuri. Syarat pencurian pasti. Dia sampai nisabnya, kemudian barangnya bukan ditaruh sembarangan,
dia yang mencuri ini bukan orang miskin dan seterusnya. Maka pada saat itu yang dari haram menjadi halal, dari haram menjadi halal. Nah, demikian juga apa? Demikian juga harta orang lain. Hukum asalnya adalah haram. Namun kemudian tatkala di sana terjadi pelanggaran syariat, kemudian dibutuhkan namanya at-ta'zir, denda, maka menjadi halal tentunya, menjadi halal. Ya, dengan izin syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau dalam hadis ini sebuah kaidah bahwasanya idza ta'arada mafsadatani tahqiqan aw ihtimalan, apabila dua mafsadat, dua mudarat bertentangan, yang mana yang harus, padahal kita harus menjalani salah satunya, maka apa jadinya? Ra'aina al-mafsadat al-kubra, kita memperhatikan yang mafsadatnya, yang kerusakannya lebih besar. Kita perhatikan itu sehingga kita menghindarinya. Kita melakukan suatu mafsadat yang lebih ringan konsekuensinya, yang lebih ringan konsekuensinya. Nah, hadis selanjutnya, hadis ke-56 dari Ali radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata fi ma'siyah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Ketaatan itu hanya ada dalam kebaikan. Hanya ada dalam kebaikan. Kata beliau, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, hadzal hadis qaid. Ini adalah pengikat. Fi kulli man tajibu ta'atuhu, terhadap siapa yang wajib untuk kita taatin. Seperti apa? Pemerintah, kedua orang tua, seorang istri terhadap suaminya, dan yang lainnya. Dan yang lainnya. Kalau seorang pemerintah memerintahkan kita kepada kemaksiatan, maka kita tidak menjadi wajib, bahkan haram untuk kita mentaatinya. Tapi kalau selama itu mendatangkan maslahat, mendatangkan kebaikan dan tidak bertentangan dengan syariat, maka wajib bagi kita untuk untuk mentaatinya. Seperti helm, pakai helm, contoh kecil. Helm itu kan tidak bertentangan dengan syariat. Tidak disebutkan di dalam syariat bahwa helm itu adalah bid'ah. Helm itu adalah bid'ah. Yang kemudian pemerintah kita mewajibkan harus pakai helm kalau pergi naik motor. Harus pakai helm kalau pergi naik motor. Saat orang pergi naik motor, nah, kemudian tidak pakai helm, maka dia berdosa. Dia berdosa. Dosanya kemana? Dosanya karena tidak taat kepada pemerintah, bukan karena tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena tidak memperhatikan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah pemerintah Rasul serta pemerintah kalian. Nah, tentunya pakai helm ini, apakah setiap orang keluar rumah harus pakai helm kalau naik motor? Tentunya dikondisikan. Mau pergi keluar sini pakai beli gas, itu tidak harus pakai helm. Tapi disesuaikan. Ketaatan kita kepada pemerintah itu disesuaikan dengan pemerintah yang ada. Dengan keadaan pemerintah yang ada. Nah, demikian juga terhadap orang tua. Terhadap orang tua. Apabila orang tua memerintahkan kita untuk
melakukan kemaksiatan dikarenakan mereka ini entah dia tahu. Kalau dia tahu maka kita tidak boleh mentaatinya. Kalau dia jahil maka kita tidak boleh juga mentaatinya, tapi dengan cara yang bijak. Dengan cara yang bijak, ya, dengan cara yang baik-baik. Dikarenakan orang tua itu paling senang kalau diberikan apa? Diberikan dua pilihan kepadanya dari anaknya. Bapaknya mau anaknya kuliah di kedokteran, anaknya mau kuliah di mana? Di belajar bahasa Arab misalnya, mau belajar bahasa Arab, maka seorang anak tidak boleh langsung menolak, saya tidak mau kuliah di sana. Kenapa? Karena orang tua dalam pikirannya saya ini orang besar, saya ini yang melahirkanmu, saya yang lebih duluan makan garam daripada kamu. Tidak mau dia, tidak senang itu. Tetapi hendaknya seorang anak dibutuhkan di sana kecerdasannya. Dibutuhkan apa? Kecerdasannya dalam memberikan pilihan kepada orang tuanya. Mungkin dia akan berkata atau memberikan muqaddimah kepada kedua orang tuanya. Saya mau kuliah bahasa Arab. Saya mau kuliah bahasa Arab. Karena kalau kuliah kedokteran, mungkin otak saya tidak sanggup di sana. Kalau kuliah kedokteran, dia berikan dua pilihan. Jangan sampai saya ikutin saya kuliah bahasa Arab. Bapaknya, dia berkata sama bapaknya, kita sudah capek-capek ini Pak mengeluarkan uang banyak ini setiap semesternya, setiap bulannya, setiap prakteknya. Ternyata saya tidak mampu untuk naik semester berikutnya. Maka apa jadinya? Uangnya hilang begitu saja. Ya mungkin orang tuanya akan berpikir saat itu. Mungkin orang tuanya akan berpikir saat itu dan melihat kondisi kecerdasan anaknya, karena orang tua yang paling tahu kecerdasan anaknya itu. Ini anak saya dari awal suka pukul adiknya. Ini dari kecil suka ambil makanan adiknya. Ini dari kecil suka sembunyikan makanannya kalau datang adiknya. Mungkin di situ kayaknya cerdas anak saya. Kayaknya cerdas begitu. Maka hendaknya dia berikan dua pilihan kepada siapa? Kepada kedua orang tuanya. Tidak bisa langsung bilang, tidak, saya tidak mau pergi ke kedokteran, saya harus kuliah bahasa Arab. Apa jadinya? Keinginan kita untuk memperoleh pahala di hadapan Allah, tapi justru dosa besar. Dosa besar yang kita akan tuai saat kita tidak mentaati atau saat kita mengikuti ego kita di hadapan kedua orang tua. Makanya ini di antara rahasia saat kita menginginkan atau keinginan kita itu berbeda dengan orang tua kita. Jangan memaksa, jangan memaksa sama orang tua, tapi seorang anak hendaknya dia bersabar. Bukti kita kan sering mendengarkan siapa? Uwais Al-Qarni tidak sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan apa itu? Karena baktinya kepada ibunya. Karena baktinya kepada ibunya. Tapi apa jaminannya? Surga Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminannya? Bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan akan datang nanti kabilah dari Yaman yang orang tersebut tampilannya biasa-biasa saja. Tampilannya biasa-biasa saja, mau menunaikan haji. Kalau kalian bertemu kepada orang tersebut, maka temuilah dia dan memintalah sesuatu dari doanya. Karena tidaklah dia berdoa kecuali Allah menerimanya. Ini hikmah. Ini hasil daripada orang yang taat kepada kedua orang tuanya. Boleh jadi memang orang tua tadi kita sudah utarakan alasan kita, memberikan dua pilihan kepada kedua orang tua, tapi tetap saja orang tua kita itu tidak mengiyakan. Maka kita dibutuhkan di sana dituntut bagi kita untuk bersabar. Karena ketaatan kepada kedua orang tua selama itu bukan maksiat akan memberikan keberkahan. Kata para ulama bahwasanya di antara perbuatan yang langsung dibalas di dunia ini sebelum akhirat adalah bakti dan dosa seorang anak kepada orang tuanya.
Kalau orang berdosa kepada kedua orang tuanya, insya Allah sebelum dia mati dia akan merasakan akibatnya. Demikian sebaliknya, ketika seseorang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, sebelum di akhirat, sebelum masuk surga, dia cicipin dulu kebaikan itu. Allah berikan dunia ini. Makanya tidak ada orang, kata para ulama juga mengatakan bahwa apa? Tidak ada orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya kecuali kehidupannya baik-baik. Tidak menderita amat dalam kehidupannya. Orang yang berbuat bakti kepada orang tuanya. Tapi perhatikan orang yang durhaka kepada orang tuanya. Bagaimanapun kayanya, maka insya Allah akan menuai kemiskinan. Kalau dia tidak miskin hartanya, miskin hatinya. Miskin hatinya. Dibuat sempit. Padahal hati itu hanya satu. Kalau sudah sempit, mau lari kemana? Mau lari kemana? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.